pada tahun 2015, yang mana saya memiliki 4 orang sahabat, di mana kami punya hobi yang sama, yaitu pergi ke alam ataupun menjelajah alam gitu. Nah, langsung saja teman saya yang bernama Iip mengontak saya, yuk kita pergi ke air terjun sana. Sontak saja saya langsung mengiyakan karena ya memang itu kesenangan kami gitu. Terus saya bertanya kepada teman saya yang bernama Iip, Ip, kumaha atuh itu si Restu, si Megi, si Diki dalam bahasa Sunda ya. Jadi gimana tuh si Diki, Megi, Restu? Ah, mereka mah pasti pasti oke-oke aja lah kalau kitanya oke. Di sana saya langsung saja mengiyakan saja karena ya saya tahu kalau Iip memang mempunyai kelebihan di dalam bertahan hidup di alam gitu karena ya suka untuk memacu adrenalin gitu. Ya. Singkat cerita, kita berangkat ke sana naik motor dan sampailah di tempat tujuan yang kita tuju gitu. Kita parkirkan motor, kita turun dan kita memulai perjalanan itu melewati salah satu bukit. Bukitnya bisa saya gambarkan, banyak sekali pohon pinus di sana. Eh, Cukup miring, sekitar 40 derajat lah kemiringannya. Di sana kita berangkat dengan perbekalan dan alat-alat yang memadai lah gitu cukup. Namun pas awal kita mau berangkat di sana, saya sempat berpikir gitu ya, ini kan tempat wisata gitu ya, tapi kok parkirannya kosong gitu. Tumben sekali, biasanya yang saya tahu gitu ya rame gitu kalau tempat wisata. Itu kejanggalan pertama saya gitu. Ya udah, saya berusaha acuh untuk tetap melanjutkan perjalanan bersama teman-teman saya. Nah, kalau posisi perjalanan itu di depan itu tentu saja Iip yang mempunyai mempunyai apa ilmu lebih tentang alam lah gitu. Kedua Diki, Megi, Restu dan terakhir saya. Nah, kita berangkat, sudah melewati bukit tersebut terdapat dua jalan. Dua jalan tersebut jalan setapak. Namun, nah di sana ada pertanyaan lagi dari diri saya. Ini jalan apa ya? Kok sampai ada dua gitu? Harusnya ada penunjuk arah atau apa gitu kan? Dan saya tidak berusaha bertanya gitu ke teman saya yang bernama Iip itu. Pokoknya asal ada dia, cus lah gitu. Ya, udah gitu pokoknya. Kita jalan tuh lewat jalan setapak sambil memperhatikan sekeliling, terutama saya gitu, karena ya saya memang lebih peka gitu terhadap lingkungan di sekitar gitu. Berjalan sekitar 5 menit mungkin, 10 menit lah gitu. 5 sampai 10 menit mulai tuh gambaran-gambaran ekosistem alamnya sudah berubah gitu. Yang tadinya cerah gitu matahari masih terlihat, mulai redup atau bahkan gelap lah gitu. Karena di samping kiri kanan itu udah mulai ada pohon-pohon, udah mulai ada banyak lumutnya gitu. Terus udara semakin dingin tentunya kan semakin mencekam lah gitu. Dan di sana memang belum terjadi apa-apa gitu. Cuma pertanyaan-pertanyaan dalam diri gitu yang masih janggal. Yang pertama kan tadi parkiran ya, saya sudah cerita gitu. Udahlah, bismillah aja gitu. Nah, perjalanan dilanjut, mulai nih terdengar suara air di mana di sana terdapat banyak aliran air dari air terjun tersebut tentunya. Wah, pokoknya itu menjadi kesenangan kami gitu ke alam itu. Kalau udah denger-dengar suara-suara kayak gitu pasti bikin bawaannya itu adem gitu, senang gitu. Dah tanpa berpikir panjang kita lewati tuh kayu-kayu ilalang yang menghadang, kita coba angkat satu persatu gitu. Sambil tetap waspada ya gitu. Memperhatikan sekeliling. Dah kita jalan kurang lebih 100 meter.
Karena jarak dari tempat kita parkir tuh sampai ke air terjun itu cukup jauh, 3 kiloan kurang lebih gitu. 100 meter jalan, di sana mulai terjadi hal-hal yang kalian tentunya tunggu gitu. Di jalan setapak itu, saat kita berbaris, ya tentunya saya sudah lebih tahu gitu, lebih detail lihat ke depan itu. Ternyata ada sebuah pohon besar sekali, besar pokoknya. Pohon itu ternyata roboh dan menghalangi jalan kami. Coba bayangkan, sudah jalan 100 meter ke dalam, terus pohon jatuh. Pasti ya dalam pikiran kita, udahlah pulang lagi aja gitu. Itu pertanyaan dari diri saya sendiri gitu. Ip, saya bertanya kepada Ip yang di depan. Ip, gimana nih? Di depan ada pohon tumbang gede sekali gitu, besar sekali. Apa kita gak pulang aja? Iip langsung menoleh. Kita kan pencipta alam. Udahlah hal-hal kayak gini jangan terlalu dipikirkan lah. Barangkali mungkin kemarin hujan atau longsor kan bisa aja gitu. Tapi tetap ya yang namanya perasaan atau feel saya itu berkata lain gitu, bahwa ada sesuatu gitu di balik tumbangnya pohon tersebut. Teman-teman yang lain cuma bisa diam aja gitu karena ya yang saya takutkan mereka juga berpikiran sama gitu sama saya. Dah singkat cerita, Iip memaksa kami lah, intinya memaksa, yuk lanjut aja lah gitu. Terpaksa saya mengikuti mereka gitu ya dari belakang gitu. Udah berjalan melewati lagi sungai yang berbatu, pepohonan lebih lebat lagi, semak-semak dan lumut-lumut tentunya yang masih membuat mencekam gitu. Sekitar 2 kilometer sudah terdengar tuh air terjun yang dingin yang pokoknya bayangan kami sudah indah lah pokoknya gitu. Dan akhirnya kami sampai di curug tersebut atau air terjun tersebut. Curug tersebut adalah aliran air yang mana berasal dari gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya saya sebut saja Gunung Ciremai, dan alirannya itu mengairi ke berbagai arah gitu. Dan salah satunya curug yang kami kunjungi yaitu Curug Mangkok. Curug Mangkok atau bahasa Indonesianya Curug Mangkuk. Kami di sana menikmati perpaduan yang indah sekali pokoknya. Kiri kanan itu tebing-tebing yang sangat tinggi dan tentunya mengeluarkan banyak air seperti di alam bebas itu, di alam liar gitu. Nah, teman-teman yang lain langsung mengambil air untuk membasahi wajahnya, sedangkan Iip, teman saya yang tadi saya ceritakan, langsung menaiki bebatuan air terjun tersebut. Dari cerita itu saja sudah terlihatlah gitu, maksudnya bahwa hal-hal itu kan tidak patut ya sebenarnya gitu, dan ya kurang etis lah sebagai pencipta alam gitu. Iip naik ke atas dan loncat ke air terjun ke bawah. Buar. Saya hanya bisa duduk saja lihat dari kejauhan karena satu memang tidak berani berbuat hal-hal demikian ya di tempat yang seperti itu maksudnya. Dan teman-teman yang lain asik mandi di sana. Wah, sambil bercerita, bercanda gitu. Udahlah sekitar kita di sana tuh 1 jam 2 jam lah gitu. 1 jam 2 jam dan ada hal-hal yang menjadi pertanda lagi gitu, kejanggalan lagi gitu. Teman saya Iip tuh pas naik berapa kali gitu ya hampir terpeleset. Bayangkan jauh dari warga di tempat yang tersembunyi mungkin gitu. Ada orang yang celaka gitu, bagaimana?
Tapi alhamdulillahnya ya, masih kita ditolong lah sama Tuhan gitu. Dan kita berlalu untuk bergegas pulang. Masih belum ya, masih belum terasa gitu mistis-mistisnya. Cuma kejanggalan-kejanggalan. Pas pulang, ini epicnya. Pas pulang, kurang lebih dari air terjun tersebut 1,5 kilo lah gitu. Terdengar suara. Wah, seketika berempat itu, berlima bahkan sama si Iip, teman saya itu langsung melirik, saling melirik. Naon eta? Apa itu kalau dalam bahasa Indonesia? Duka tuh tidak tahu. Shh, shh, shh. Kembali lagi berpandangan. Suara apa itu? Bentar. Kita harus tenang. Saya kebetulan ya kan memang peka ya gitu terhadap sesuatu. Langsung pandangan saya itu tertuju pada satu rungkun bambu yang paling atas di tebing tersebut. Karena kan kita berjalan tuh di tebing, antara tebing gitu. Jadi kita berjalan di tengahnya gitu. Langsung pandangan saya ke pohon bambu tersebut. Waduh, empok itu. Lihat itu. Ular gede banget, panjang. Kalau diibaratin segede betis. Ularnya jenis ular sanca. Itu kalau misalnya saya tidak langsung ngeh gitu, bisa aja kena kaki kita gitu karena jalannya itu wah. Seketika kami berempat berlima lari ketakutan, lari sekencang-kencangnya karena memang naluri untuk menyelamatkan itu pasti setiap orang segimana pun kita punya keberanian gitu, kalau udah lihat ular segede gitu langsung lari. Dalam pikiran saya, dalam hati saya gitu ya, pikiran apa mungkin ular itu adalah ular jadi-jadian gitu ya. Karena kalau dari runtutan perjalanan tadi gitu ya, sudah ada parkiran yang sepi, jalanan dihadang pohon gede banget, ketemu ular lagi. Hari yang benar-benar apes buat kami semua gitu. Kami semua berlari, saya lanjutkan ceritanya, kami semua berlari, wah. Aliran air yang deras, batu-batu yang tajam itu kami lewati terabas aja pokoknya kayak motor trail. Yuk, gue lari, Gus, ayo nama balik baik, Gus, mual bener, gak akan bener gitu. Pulang, alhamdulillahnya tidak hujan dan juga kami tidak terjadi satu hal, jatuh, kena batu, berdarah atau apa gitu. Kami semua selamat sentosa sampai ke parkiran. Udahlah, pokoknya cerita itu menjadi cerita yang paling menakutkan lah. Karena kenapa saya menakutkan? Karena saya pernah dengar kalau kita bertemu dengan ular, kalau misalnya ular asli itu tidak akan, malah ketika melihat kita itu tidak akan berbalik lagi. Karena kalau itu berbalik lagi, itu menjadi pertanda bahwa itu adalah ular yang, nah itu tadi saya katakan, jadi-jadian. Bisa jadi ular itu balik untuk mengajak teman-temannya untuk menyergap kami gitu. Tapi alhamdulillahnya berkat mungkin kasih sayang Tuhan ya, kita sampai ke parkiran dengan terengah-engah, napas. Tapi alhamdulillah kita selamat dan kami pun memutuskan pulang dan menyimpan cerita itu serapat-rapatnya sampai tidak ada orang yang tahu. Alkisah berlanjutlah ya sudah hari-hari itu. Nah, setelah beberapa hari kita menyimpan semua cerita itu, satu teman saya yang bernama Maggie, rupanya sudah mengambil video ketika kita melewati jalan yang
ada dua itu, setapak itu. Jadi plot twistnya tuh di sini. Ada jalan yang dua setapak itu. Ternyata setelah saya lihat di video tersebut ada pelang petunjuk yang saya tidak ketemukan pas awal itu. Di pelang tersebut tertulis, mohon maaf, air terjun ini ditutup sementara waktu karena sudah terjadi longsoran. Di sana saya langsung bengong. Apa-apaan ini? Kalau udah tahu kayak gitu, kenapa dilanjutin dan kenapa nggak kasih tahu ke saya gitu, ke teman-teman yang lain? Aduh, bener